Menurut sejarah, Desa Trunyan merupakan salah satu dari 3 suku asli di Bali dan bukan gelombang pengungsian dari Majapahit. 2 suku asli lainnya berada di Karangasem bernama suku Telengan dan suku Yeh Ketipat di Buleleng. Saat ini, bukti sejarah peninggalan suku asli Bali itu masih ada, di antaranya adanya pura kuno yang bernama Pura Pancering Jagat. Seperti tercatat dalam prasasti Trunyan disebutkan pada tahun Saka 813 sampai 891 Masehi, Raja Singhamandawa memberikan izin kepada penduduk untuk mendirikan Pura Turun Hyang atau Pura Pancering Jagat sebagai tempat pemujaan Betara Datonta atau Hyang Pancering Jagat. Pura yang dilengkapi Meru Tumpang Pitu atau 7 ini dipercaya sebagai pura pertama di Bali. Desa Trunyan yang terpencil ini merupakan salah satu desa Bali Aga atau Bali kuno. Masyarakat Trunyan menyebut diri mereka sebagai Bali turunan Ratu Sakti Pancering Jagat, yaitu orang yang pertama kali turun dari langit dan menempati Pulau Bali. Sedangkan mereka menyebut penduduk Bali lainnya sebagai Bali suku, yaitu adalah keturunan dari penduduk kerajaan Majapahit pada zaman dahulu yang tinggal dan menetap di Bali. Meski masyarakat Trunyan menganut agama Hindu, namun mereka memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat Hindu Bali umumnya. Salah satu tradisi yang menarik perhatian budayawan dan wisatawan adalah ritus kematian. Meskipun sama-sama menganut agama Hindu, warga Trunyan tidak melakukan upacara pembakaran jenazah atau upacara ngaben. Jenazah kerabat yang meninggal hanya dibaringkan di bawah pohon taru menyan tanpa menguburnya. Jenazah hanya ditutup kain putih dan dilindungi dengan pagar dari belahan bambu. Desa Trunyan berada di Kecamatan Kintamani, berdekatan dengan travel destination lainnya seperti Gunung Batur dan Pura Kintamani. Jadi jika teman traveler datang berkunjung ke Desa Trunyan bisa satu paket dengan mengunjungi travel destination lainnya. Desa Trunyan memiliki keunikan tersendiri yang menjadikannya sebagai salah satu travel destination yang paling diminati oleh para traveler. Salah satu ciri khas yang dapat Anda lihat dari Desa Trunyan adalah tradisi pemakaman tanpa penguburan ataupun pembakaran mayat seperti umumnya di Bali. Namun di Desa Trunyan penduduk yang sudah meninggal akan diletakkan di salah satu kompleks pemakaman dan mayat-mayat tersebut akan diletakkan di atas tanah yang dipagari bambu anyam. Keunikan tradisi pemakaman mayat di Desa Trunyan sampai sekarang ini masih menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh warga setempat. Prosesi orang meninggal di Bali biasanya dikubur ataupun dibakar. Tapi kalau di Desa Trunyan tidak seperti itu, tubuh orang yang sudah meninggal melalui sebuah prosesi dan akhirnya dibungkus dengan kain kapan, dan selanjutnya ditaruh di atas tanah di bawah taru menyan, dikelilingi anyaman dari pohon bambu atau yang disebut ancak saji. Unik bukan? Yang cukup aneh juga mayat tidak mengeluarkan bau sedikit pun. Jadi kalau kebetulan Anda wisata ke Bali dan mengunjungi tempat ini tidak perlu takut dengan bau yang menyengat karena mungkin bau tersebut sudah diserap oleh taru atau pohon menyan yang tumbuh besar di areal pemakaman. Desa Trunyan memang merupakan desa tua di Bali yang masih memegang teguh warisan dan tradisi leluhur.
penguburan mayat di Trunyan tidak dilakukan sebagaimana layaknya masyarakat di daerah lain menguburkan mayat. Ada yang dikubur, tapi ada juga yang tidak dikubur, melainkan hanya diletakkan di bawah pohon besar. Pohon tersebut adalah pohon taru menyan. Mayat-mayat di sana cuma dibungkus kain kafan, selanjutnya ditaruh di atas tanah dengan dikelilingi oleh ancak saji atau anyaman dari bambu yang dibentuk sedemikian rupa, kemudian dipancangkan di sekeliling mayat. Tetapi ada syarat-syarat tertentu tentang pemakaman di Desa Trunyan. Ada 2 cara pemakaman di Desa Trunyan, yaitu meletakkan jenazah di atas tanah di bawah udara terbuka yang disebut dengan istilah mepasah. Orang-orang yang dimakamkan dengan cara mepasah adalah mereka yang pada waktu matinya termasuk orang-orang yang telah berumah tangga, orang-orang yang masih bujangan dan anak kecil yang gigi susunya telah tanggal. Dikubur atau dikebumikan. Orang-orang yang dikebumikan setelah meninggal adalah mereka yang cacat tubuhnya atau pada saat mati terdapat luka yang belum sembuh, seperti misalnya terjadi pada tubuh penderita penyakit cacar, lepra dan lainnya. Orang-orang yang mati dengan tidak wajar seperti dibunuh atau bunuh diri juga dikubur. Anak-anak kecil yang gigi susunya belum tanggal juga dikubur saat meninggal. Tata cara penguburan mayat di Desa Trunyan yang disebut dengan istilah mepasah adalah sebagai berikut. Jenazah dibaringkan di atas lubang yang tak terlalu dalam, kira-kira 10-20 cm. Tujuannya supaya tidak bergeser-geser, karena bidang tanah di tempat itu tidaklah dapat disebut datar. Bagian atas dibiarkan terbuka. Jumlah liang lahat di area kuburan utama ada sekitar 7 ancak saji atau liang yang digunakan secara bergantian untuk tiap jenazah. Jika semua liang terisi, sementara ada warga yang harus dimakamkan, maka salah satu rangka jenazah dalam liang harus diangkat dan diletakkan di sekitar liang. Tidaklah mengherankan jika di area sema banyak berserakan tengkorak dan tulang-tulang. Selain itu juga terdapat anggapan bahwa wanita dari Trunyan dilarang pergi ke pemakaman ketika mayat akan dikuburkan di sana. Ini mengikuti keyakinan berakar bahwa jika seorang wanita datang ke pemakaman sementara mayat sedang dikuburkan di sana, maka akan ada bencana di desa, misalnya tanah longsor atau letusan gunung berapi. Kejadian-kejadian tersebut sudah sering dalam sejarah desa, tapi apakah wanita ada hubungannya dengan itu adalah masalah pendapat antara orang-orang Desa Trunyan. Meskipun jenazah orang Trunyan tidak dikubur dan dibiarkan terbuka, konon tidak menyebarkan bau busuk. Padahal secara alamiah tetap terjadi penguraian atas mayat-mayat tersebut. Hal inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi lokasi wisata ini. Konon sebabnya, di areal pemakaman Desa Trunyan terdapat sebuah pohon besar, yang dikenal bernama taru menyan, yang diperkirakan berusia ribuan tahun. Pohon taru menyan ini berbau harum, sehingga masyarakat Trunyan pun percaya bahwa bau mayat itu dinetralisir oleh pohon taru menyan tersebut. Taru berarti pohon, sedangkan menyan berarti harum. Pohon taru menyan hanya tumbuh di daerah ini. Jadilah taru menyan yang kemudian lebih dikenal sebagai Trunyan, yang diyakini sebagai asal-usul nama desa ini.
Trunyan memiliki 3 jenis kuburan yang menurut tradisi desa Trunyan ketiga jenis kuburan itu diklasifikasikan berdasarkan umur orang yang meninggal, keutuhan jenazah, dan cara penguburan. Ketiga jenis kuburan atau sema ini adalah sema wayah, sema muda, dan sema bantas. Kuburan utama adalah yang dianggap paling suci dan paling baik. Jenazah yang dikuburkan hanyalah jenazah yang jasadnya utuh, tidak cacat, dan jenazah yang proses meninggalnya dianggap wajar atau bukan bunuh diri serta kecelakaan. Seseorang yang meninggal secara wajar, jenazahnya akan ditutup dengan kain putih, disiapkan upacara, dan diletakkan tanpa dikubur di bawah pohon taru menyan. Nama tempat peletakan jenazah ini adalah Semewayah. Cara pemakaman tanpa menguburnya dikenal dengan sebutan mepasah. Jadi, jenazah hanya diletakkan di atas tanah dan dibiarkan di udara terbuka. Kuburan yang kedua disebut kuburan muda atau sema mude, yang khusus diperuntukkan bagi bayi dan orang dewasa yang belum menikah. Namun tetap dengan syarat jenazah tersebut harus utuh dan tidak cacat. Teknik pemakamannya bisa mepasah ataupun penguburan. Sedangkan kuburan yang ketiga disebut seme bantas. Kuburan ini khusus untuk jenazah yang cacat dan yang meninggal karena salah pati maupun meninggal karena tidak wajar, misalnya dibunuh, bunuh diri, dan kecelakaan. Di sema bantas penguburan dilakukan dengan penguburan atau dikebumikan. Untuk anak kecil yang gigi susunya belum tanggal juga dikenakan penguburan ini. Dari ketiga jenis kuburan itu, yang paling menarik adalah kuburan utama atau semewayah. Dua kuburan pertama, semewayah dan seme muda, letaknya agak berjauhan dengan desa, sedangkan seme bantas terletak di dekat desa Trunyan. Menurut cerita masyarakat, zaman dahulu kala mayat sengaja tidak ditanam untuk menghalangi bau pohon taru menyan yang konon menyebar sampai ke Jawa. Karena raja yang berkuasa di Trunyan pada waktu itu takut daerahnya diserang lantaran harumnya pohon taru menyan, maka beliau berinisiatif menetralisir bau kelewat harum itu dengan tidak mengubur mayat masyarakat yang meninggal. Akhirnya sampai sekarang tradisi itu masih dipegang teguh oleh masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian cerita di atas, mohon dimaafkan. Om Santih, Santih, Santih Om.